Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Seperti biasanya episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini VJ sudah kehadiran 3 wanita cantik yang pastinya menginspirasi. Di samping kanan VJ, Assalamualaikum. Masya Allah, ini dari peserta Pro Hijab model kelas batch 3 ya Kak ya? Oke, baik. Nah, ini pemirsa masih penasaran nih, ketiga wanita cantik ini siapa? Kita boleh memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin dari samping kanan VJ dulu. Siapa? Silahkan Kak. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Roskatrin Tias. Usia saya 36 tahun. Profesi saya itu sebagai pengusaha, di mana yang saya juga adalah salah satu murid Pro Hijab model batch 3. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nafizatur Rahmi, biasa dipanggil Fiza. Saya seorang mahasiswi semester 7, lagi praktek magang nih Kak. Insyaallah. Profesi saya sebagai seorang freelance model, terus juga kadang host juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hijayanti. Saya profesinya adalah sebagai freelance model dan saya salah satunya adalah sebagai apoteker. Saya juga sebagai businesswoman. Keseharian sehari-hari ya saya berpraktek di salah satu apotek dan juga sebagai apoteker, serta saya juga sebagai pengusaha dan juga sebagai freelance model. Terima kasih. Dan juga salah satu yang terbaik adalah mengikuti kelas Pro Hijab model batch 3 sebagai inspiring model nomor 1. Wow, Masya Allah, Karina ini inspiring model yang number 1. Terus number 2-nya Kak Fiza. Ini number 3, Masya Allah, luar biasa ya. Di antara beberapa peserta ini 3 peserta terbaik di antara teman-teman yang lainnya, luar biasa. Menggelar sebagai inspiring model ya di Pro Hijab. Sebelumnya selamat ya atas graduationnya kemarin ya. Bagaimana akhirnya dapat sandang sebagai inspiring model ya perasaannya? Dari Kak Fiza dulu kayaknya yang paling muda. Gimana Kak Fiza? Ini kalau ditanya gimana perasaannya, mungkin senang dan sangat membanggakan ya Kak. Iya. Karena kita juga bisa dari sana menginspirasi atau mempengaruhi wanita-wanita di luar sana yang kurang percaya diri nih akan menggunakan hijab. Biasanya kan kalau orang pengen berkarir itu katanya kalau berhijab takut nggak ada job masuk atau karir yang datang. Tapi di sini kita akan membuktikan melalui Pro Hijab model ini kalau wanita berhijab tuh lebih bisa modis juga Kak. Dan pastinya banyak juga karir-karir yang bisa kita kembangkan. Kunci utama itu percaya diri dan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan. Masya Allah. Kalau Kak Nisa mungkin gimana Kak Nisa perasaannya? Wah, kalau aku jujur aja seneng banget Kak, bangga gitu ya, karena jujur aja ini adalah pertama kali aku tuh terjun ke dunia modeling gitu. Dan pertama kali juga baru pertama kali langsung dapat titel itu gitu kan. Awalnya tuh kayak masa sih gitu kan, nggak percaya, tapi ternyata memang ya itulah apa yang kita pelajari di Pro Hijab batch 3 itu memang mempengaruhi banget ke diri kita gitu. Yang tadinya aku insecurean, ikut kelas itu tuh alhamdulillah jadi ya udah bisa meminimalisir insecure ya. Jadi pede gitu. Karena ketemu sama teman-teman positif juga ya di sana ya. Luar biasa. Wow, luar biasa. Karina. Ini sebenarnya Karina. Kalau Karina business woman. Gimana perasaannya Karina? Pertama nggak nyangka, karena saya pikir mengikuti kelas Pro Hijab ini sebenarnya salah satu hal yang memang saya impikan dan tidak sengaja. Mungkin Allah sudah mengatakan ikut kelas seperti ini. Yang paling penting adalah sebagai inspirasi. Wanita itu tidak terbatas dengan usia. Yang paling penting ada usia tidak memberikan batas. Kedua adalah kepercayaan diri, dan muslimah itu nggak batas loh. Kita pakai hijab, kita nggak ada job seperti apa yang dikatakan dengan Fiza. Dan juga kita sebagai inspirasi harus memberikan terus kontribusi kepada setiap orang untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat. Nah kebetulan Kak, karena aku kan next lagi bakal ikut pageant juga yang lain gitu kan ya, Masya Allah. Jadi aku harus memberikan, sebelumnya juga kita ikut pageant yang lain juga. Nah Pro Hijab ini salah satu juri. Nah seperti itu. Nah Pro Hijab ini Masya Allah sekali, beda banget sama kelas-kelas model yang lain Kak. Jadi ada personal branding. Nah itu yang paling penting sekali, kita sebagai model mempunyai personal branding. Nah oleh karena itu sebagai inspirasi kita harus memberikan personal branding yang benar-benar amazing lah. Masya Allah. Di wadah Pro Hijab model kelas ini diwadahi. Betul sekali. Dan
teman-temannya sangat-sangat positif sekali. Dan itu kita nggak menemukan karena saya kebetulan memang model memang sudah dari SMP dan Masya Allah baru sekarang menemukan kelas model yang Masya Allah agamanya kita dapat sekali gitu loh. Karena kan di tempat lain kita tidak akan mendapatkan hal itu. Dan inspiring model bukan hanya sebatas cantik, tapi harus menginspirasi dan kita punya keunikan masing-masing. Dan itu diterapkan oleh salah satu pemilik kita ya, Kak Dinda Rahmawati. The best. Ini ya yang menarik dari kelas pro hijab model ini ya. Bahwasanya tidak hanya kecantikan yang diutamakan tetapi juga aspek lainnya ya. Seperti agama itu ya Kak. Cantik dari dalam personal branding dari kita sendiri dari kelas awal pertama kali ya Kak ya. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang paling penting adalah kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Nah itu, jadi kita yang tidak ada di tempat lain ada seperti itu. Jika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah membuka rezeki kita dan intinya memaafkan diri kita sendiri. Nah itu benar-benar Masya Allah sekali. Oke, nah ini pemirsa juga masih pengen lebih tahu soal pro hijab model kelas ini, mungkin perwakilan dari kakak-kakak ini ya. Ini sebenarnya pro hijab model kelas ini seperti apa gambarannya yang bisa dijelaskan kepada pemirsa BRTV di rumah Kak? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Oke, mungkin sebagian orang belum tahu apa sih pro hijab model ya Kak. Jadi kita perwakilan inspiring model di sini menjelaskan kalau sekolah pro hijab model itu sekolah yang merangkul para wanita berhijab ataupun yang belum berhijab ingin mencari hal-hal atau kegiatan positif. Yang tadinya tidak percaya diri itu bisa juga ikut sekolah kita, karena di sana juga tidak diajarkan seperti yang Karina bilang tadi berbagai prestasi, tapi kita juga taat pada agama, seperti ibadah gitu ya Kak. Karena kan sekarang banyak orang meninggalkan ibadah karena demi pekerjaan. Jadi kita di sana saling merangkul ya Kak, saling merangkul mengingat satu sama lain. Kalau kita menjadi wanita inspiring model itu tidak hanya cantik di luar, tapi juga dari dalam. Betul. Masya Allah. Nah ini tapi apa yang akhirnya dibina di pelatihan si pro hijab model kelas ini? Apakah hanya sebatas catwalk gitu ya seperti pada umumnya atau seperti apa nih? Selain mungkin pembinaan sisi karakter akhlak agamanya nih Kak, seperti apa sistem pembelajaran atau pembinaannya? Ya kalau di pro hijab ini yang paling penting tuh kita tuh selain tadi ya dari akhlak dan attitude, kita public speaking catwalk. Kita juga belajar pose shoot gitu ya. Terus apa lagi ya? Jadi sebenarnya dalam pro hijab itu salah satu yang kompleks dan sangat menurut saya adalah sekolah pro hijab yang sempurna kalau menurut saya. Karena dari dalam kita diajarkan pertama personal branding, kedua adalah catwalk sebagai model kita diajarkan. Model pastinya harus belajar catwalk dan berjalan. Bagaimana kita bisa berjalan kalau misalnya tidak diajarkan oleh seorang coach yang memang the best banget Kak Dinda. Dan kemudian kita juga diajarin pose-pose dan juga kita bekerja sama beberapa brand yang memang support kita dalam suatu pro hijab ini. Kemudian juga kita juga melakukan hal-hal yang berbau positif seperti kita acara terakhir tuh yang benar-benar kita tukar kado seperti itu dan kita harus yang pasti gitu kita harus mengenal dan support satu sama lain. Itu yang tidak ada di tempat lain. Mungkin kalau di tempat lain kita kita tidak menjadi sebuah keluarga. Keluarga dalam artian tidak harus darah ya Kak ya, tetapi kita adalah sebuah keluarga pro hijab yang harus mendukung satu sama lain dari hati ke hati. Wow, Masya Allah, luar biasa. Kak, ini di antara banyaknya kelas-kelas model di Indonesia gitu. Aku pengen tahu alasannya satu-satu. Kenapa sampai pada akhirnya pro hijab model kelas yang menjadi pilihan untuk akhirnya bisa ikut gabung di sana gitu? Dari Kak Nisa. Kalau aku di situ pro hijab itu yang terutama ya, dia itu biasanya kalau kelas model yang lain yang aku tahu gitu, walaupun aku belum pernah tapi aku tahu gitu, dia ada batasan umur gitu kan, dan dia ada tinggi badan, ada berat badan, ada ya hampir pokoknya physically harus sempurna lah untuk menjadi seorang model gitu. Kalau di pro hijab ini nggak ada Kak, jadi tuh kita bener-bener ya berapapun usia kita, berapapun berat badan dan lain-lain tuh nggak jadi patokan gitu, jadi boleh gitu. Jadi itu salah satu sih aku mau ikut ke situ karena dia terbuka untuk apa ya di seluruh kalangan gitu kan, jadi
Itu sih pertama, karena susah juga kan nyari sekolah model yang nggak ada batasan kayak gitu kan. Itu sih ya yang paling utama, kadang sebagai perempuan aduh ini batasnya usia sekian, usianya gitu ya. Betul. Bahkan kakak 36 tahun masih bisa ikut prohijab 36 kelas tahun. loh. Benar. Luar biasa loh. Boleh tepuk tangan dong untuk Kak Nisa. Masya Allah. Kalau Kak Nisa tadi alasannya karena nih di prohijab model kelas ini tidak dibeda-bedakan, semuanya mendapatkan hak yang sama gitu. Kalau Kak Fiza alasannya apa nih? Kalau saya pribadi memilih prohijab itu memang sebelumnya saya juga sudah mengikuti sekolah lain. Iya. Setiap sekolah memang mempunyai kekurangan dan kelebihan ya Kak. Iya. Nah tapi di prohijab ini mungkin saya lebih ke islaminya saya dapat. Karena jujur pribadi kalau kita lagi bekerja juga seperti lupa gitu ya. Dan di sini kita juga saling mengingatkan, ayo Kak sholat gitu. Ayo Kak sholat, jangan karena pekerjaan kita lalai. Jadi aku lebih senang dunia dapat, akhirat juga dapat gitu. Luar biasa ya, karena agama ada poin plusnya agamanya ya. Ini kayak mondok lagi. Kayak mondok ya. Belum pernah mondok. Kalau pengen sekalian mondok, di belajar kecantikan ilmu-ilmu agama bisa ke prohijab model kelas berarti ya. Oke, luar biasa. Kalau Karina gimana nih Karina? Pertama kali ikut prohijab model sebenarnya alasannya. Iya. Karena sebenarnya pandangan pertama sama Kak Dinda. Mau langsung ya. Dia mau ikut salah satu pageant yang kita sudah disebutkan. Sebenarnya juga wawancara juga di sini. Itu benar-benar Kak Dinda tuh berbeda dengan yang lain, dan juga prohijab ini salah satu yang nggak ada yaitu kita kejar akhirat dulu baru dunia dapat. Nah itu yang tidak ada, dan batasan seperti apa yang dikatakan Kanina tadi sama Kak Liza tadi, kita nggak bakalan dapat di tempat lain, dan ini benar-benar difference, berbeda, unik, dan itu yang benar-benar nggak ada di tempat lain deh. Dan physically, tapi walaupun kita nggak dibeda-bedakan secara fisik ya, tapi kita juga harus memberikan inspirasi. Sebenarnya kita kurus atau kita gemuk tidak menjadi batasan, tetapi kita harus menjadi orang yang lebih baik Kak. Nah di situ tidak, kamu misalnya kamu jelek, kamu tidak bisa dandan seperti apa, di situ diajarkan. Jadi sesuai dengan surat Al-Qur'an ya, yang ayat 11, Allah itu tidak akan mengubah kita jika kita yang tidak mengubahnya. Nah di situ ada kaitannya dengan Kak Dinda ajarkan atau prohijab ini. Jadi kita mengubah diri kita sendiri menjadi permata yang belum teroles menjadi sesuatu hal permata yang sangat bersinar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya, semuanya bisa diusahakan. Betul, jadi gitu kita ya. tidak menerima saja gitu. Misalnya, saya gemuk atau saya kurus, saya kurang seperti ini. Kita nggak pede, yang pasti adalah kita harus personal branding. Harus cantik dulu dari kitanya. Kalau kita nggak ngerasa diri kita cantik, siapa yang mau memuji lagi selain diri kita sendiri kan ya Kak ya? Jadi betul. Jadi kita di kata-kata kita tidak ada insecure, tidak ada, nggak boleh ada insecure, dan menghargai diri sendiri kan ya Kak ya. Itu bentuk rasa syukur kita ya. Rasa syukur kita. Kan jauh-jauh rasa insecure ya. Betul sekali. Oke, tapi ada nggak perbedaan sebelum masuk prohijab model kelas dan setelah akhirnya dapat pembinaan di sana? Ada perubahan di diri Banyak banget sih. Banyak banget Kak. Kita akan bahas nanti, kita akan ngobrol lebih lanjut ya kakak-kakak semua. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kanisa, Kak Fiza, dan Karina. Hai kakak-kakak. Gak bosen Kak ditanyain aku? Pertanyaan kita gas. Mau 1000 pertanyaan gas ya? Siap. Siap. Oke, nah ini aku pengen tanya nih, selama menjalankan apa nih, karantina atau apa namanya? Sekolah, Kak. Sekolah ya, sekolah di prohijab model kelas, apa momen yang paling berkesan dari awal sampai graduation kemarin? Kalau dari aku Dari sih, Karina dulu boleh? boleh. Yang paling berkesan itu ya yang tadi seperti apa yang saya sampaikan, itu personal branding. Personal branding itu jadi kita di kelas lain tuh tidak akan mendapatkan seperti itu, atau mungkin ada yang sama tetapi di sini diselipkan nilai-nilai agama, dan di situ benar-benar kita harus benar-benar diri kita mengenal sebenarnya diri kita sendiri dan mengenal Allah. Itu yang kita tidak pernah tahu, karena pada dasarnya setiap model kadang-kadang melupakan siapa penciptanya. Nah di situ kita juga diajarkan, sampai zikir juga diajarkan Kak. Nah makanya aku bilang kan ini seperti
kita ngikutin pesantren ya kalau gitu kan ya, tapi benar-benar memang harus mengenal diri kita sendiri, potensi kita seperti apa, kita dikenal untuk memang benar-benar untuk menjadi inspiring moment itu seperti apa sih. Jadi kelas personal branding itu benar-benar terkesan, dan kita juga harus mengenal diri kita sendiri, mengenal orang lain, dan juga pastinya kita harus meningkatkan potensi yang ada di diri kita. Jadi personal branding itu benar-benar yang paling berkesan dalam kelas Prohijab. Akhirnya bisa diterapkan sampai Betul, sekarang. kita terapkan. Gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas diri kita sendiri, tetapi terhadap sekitar, terhadap teman-teman Prohijab, terhadap juga kita mau jadi apa sih sebenarnya di dunia ini, seperti itu sih Kak. Pada dasarnya semua hanya titipan dan akan kembali padanya, dan kita harus memberikan yang terbaik sebelum kita kembali kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ustazah. Assalamualaikum. Ini dari apa namanya lulusan Prohijab model kelas kayaknya udah bisa ceramah satu. Kayaknya arahnya 10 menit ya. Masya Allah, luar biasa, keren nih Prohijab model kelas. Kak Fiza apa? Kak Fiza? Kalau aku hal yang paling berkesan itu mungkin relasi ya Kak. Karena di Prohijab itu aku relasinya tuh luar biasa sekali, yang tadinya mungkin dari teman yang nggak kenal satu sama lain ya Kak. Betul. Kita kayak asing, terus kita nggak tahu usia ataupun profesi masing-masing, tapi setelah mengenal satu sama lain kita tahu, dan akhirnya dari sana tuh kita bisa termotivasi nih Kak. Seperti dua mama muda ini. Termotivasi sekali karena Fiza sendiri kan termasuk yang belum menikah dan masih usia muda juga. Jadi harus lebih semangat daripada mama-mama muda ini. Gak mau kalah semangat ya. Kita Gen Z harus lebih wow gitu. Wow, show Gen Z gak mau Gen Z. Yang kalau misalkan dibilang generasi yang serba pengen instan, bener nggak ya kalau itu? Bener. Kalau ngerjain tugas ada aplikasinya gitu. Nggak boleh dikasih tahu ya. Kalau instan iya, tapi kalau semangatnya nggak mau kalah ya sama para generasi milenial. Aku menyusul ya. Menyusul, amin loh. Kalau Kak Nisa, apa momen paling berkesan? Momen paling berkesan itu momen di saat kita meditasi Kak. Itu ada momen dimana kita tuh meditasi, memaafkan diri sendiri, itu mengingatkan kalau kita tuh harus cinta sama diri sendiri gitu. Itu sih momen, dan itu berdampak banget buat kehidupan selanjutnya gitu. Kayak sekarang nih berdampak sekali gitu, kayak jadi aku untuk orang nih aku nggak overthinking gitu kan. Biasanya kita udah entar dia kayak gini gitu. Di situ tuh dari semenjak itu kita jadi enggak kok. Oh dia baik kok gitu. Jadi kita tuh positive thinking aja sih setelah itu. Itu sih momen yang paling berkesan banget, proses meditasi itu. Wow, banyak ya dari berbagai sisi, semuanya berkesan nih untuk para inspiring model ini ya. Oke, nah kalau boleh tanya siapa sih sosok inspirasi kalian bertiga? Ada nggak sosok yang sangat termotivasinya? Pasti ada dong. Kalau bertiga mungkin sama kali ya? Sama, kita adalah salah satu yang paling umat Muslim dan Islam tahu adalah Siti Khadijah. Sama Kak Nisa. Aku beda sih. Kalau Kak Nisa apa nih? Kalau aku mamaku sih. Ya, mamaku itu apa ya, sesabar itu, dan apa ya, sedih ya kalau ngomong orang tua ya. Gimana dong diceritain sosok seorang ibu. Ya, mamaku nih anaknya kelima gitu Kak. Dia tuh waktu muda gitu, ya nggak muda ya, anakku udah 5 tapi masih kerja semua. Dia tuh sendiri gitu karena papaku tuh sakit kan gitu. Jadi nguliahin anak-anak semua sendiri sampai sekarang. Papaku stroke gitu ya. Mama masih sabar ngerawat gitu sendiri dengan anak-anaknya yang posisinya jauh-jauh sibuk semua gitu sih. Jadi kesabaran, terus juga selalu ngingetin sholat gitu ya. Dimanapun anak-anaknya tuh WA tuh nggak pernah subuh, zuhur, itu setiap jam sholat tuh sholat gitu. Jadi bener-bener ya panutan aku sih mama aku sih. Terdekat ya mama. Iya betul. Tapi apa sosok ibu di mata Kanisa? Kenapa? Sosoknya seperti apa? Ini boleh ada tisu nggak sih Kak? Apa ya? Sempurna sih kalau kataku. Penyabar, sempurna lah. Apa yang bisa diteladani? Kesabarannya, terutama pekerja keras. Ya itu sih, sama soleha Kak.
Masya Allah. Salah aja Luar sih. biasa ya, pantesan anak-anaknya luar biasa sekali. Masya Allah. Nah ini ngomongin soal perempuan ya, kadang identik dengan katanya perempuan apa ya, serba terbatas gitu ya, Betul. dengan berbagai hal-hal yang memang sampai pada akhirnya menikah gitu, punya anak. Nah, merasa terbantahkan nggak dengan stigma-stigma itu sebagai dua kaum mama muda? Benar. Merasa apakah itu benar gitu ya, segalanya terbatas atau seperti apa? Boleh? Boleh. Kalau aku sih sebenarnya sebagai perempuan tuh setelah mengikuti kelas pro hijab ini, jadi umur itu hanya usia Kak, hanya angka. Jadi sebenarnya antara aku dan Fiza juga yang masih muda ini tidak terbatas dari sebuah usia. Mungkin kita overthinking. Umur kita udah segini nih, kita perempuan. Apalagi kalau di dunia ini tuh pakai hijab adalah suatu hambatan. Tapi menurut aku itu semua terbantahkan dengan adanya kita ngikut kelas pro hijab ini. Karena menurut saya adalah bagaimana kita harus menjadi sosok perempuan yang bisa menginspirasi dan pastinya menginspirasi diri sendiri, yang itu yang paling penting. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, orang lain juga pasti akan mencintai diri kita. Dan juga yang paling penting adalah saya kan kerjanya salah satunya adalah business woman ya. Dan saya di daerah Kak, kebetulan. Wah, di mana Kak? Di Cianjur Selatan, jauh sekali. Wow, Cianjur loh, Cikarang. Jauh ya gitu ya. Jadi dekat sama Lesti itu ya, agak jauh. Nah itu sebenarnya saya orang Jakarta, tapi karena saya bertugas di sana, akhirnya memang agak kesulitan karena kondisi lingkungan seperti apa, dan memang kalau kita, kebetulan saya orang Jakarta dan ditugaskan ke sana bersama dengan suami yang seorang dokter, itu benar-benar kaget ya. Kaget karena memang budayanya berbeda, kondisinya seperti berbeda, dan itu membuat saya nggak boleh nih kita seperti ini. Wanita tuh nggak boleh kayak gini loh. Aku seorang ibu, gitu kan. Aku harus bisa kreatif. Dan alhamdulillah, aku menyelesaikan S2 aku bolak-balik Kak, ke Depok. Dari Cianjur. Insya Allah. Ke Depok, terus aku alhamdulillah dengan pujian. Keren banget Kak Rina. Masya Allah. Sampai sekarang ini berarti lagi fighter atau? Udah 2 tahun yang lalu, akhirnya COVID kan, setelah COVID. Tapi aku mendapatkan itu dengan ikut kuliah. Terus abis itu aku sesuatu hal yang memang kayak ikut ASEAN kosmetik. Dan itu memang yang syuting seperti ini tuh kayak sama profesor bilang gini, Tina bisa kok katanya, dengan kondisi terbatas, apalagi COVID ya waktu itu ya. Masya Allah, kita harus berjuang melawan orang-orang di ASEAN, dan alhamdulillah kita ini sih menang sih waktu itu. Wow, Masya Allah, keren sekali. Dan nggak boleh nih kalau di daerah itu, kok jadi melo ya kita ya. Kalau di daerah itu Kak, beda dengan di Jakarta dan sekitarnya. Banyak banget orang-orang yang memang keterbatasan gitu. Jadi kita harus bersyukur. Jadi saya tidak pernah terpikirkan sebagai seorang yang tidak pernah kekurangan dibayar dengan sayur. Berarti memang kondisinya di Cianjur Selatan ini luar biasa keren ya Kak. Sampai sekarang berarti itu? Atau pas COVID Alhamdulillah itu? waktu itu kan saya modal sendiri semuanya, mempunyai apotek. Alhamdulillah bisa kita sudah ada program memang gratis untuk anak yatim. Jadi setiap anak yatim itu gratis program. Berobat tuh gratis di tempat kita sampai saat ini. Dan bahkan mereka ngaji pun gratis di tempat kita. Kita juga sama kaum duafa, kita nggak pernah kepikiran kan ya di tempat rumah mewah, maksudnya di pinggir jalan ya Kak. Nah itu kita nggak pernah kepikirkan di belakang sana tuh ternyata nggak pernah kepikirkan ada orang yang di bawah tuh jalannya nyeret Kak. Jalan untuk berjalannya itu nyeret, buta, tuli, udah tua lagi. Dia tuh kayak nggak pernah, dan dia tidak pernah, orang tuh nggak ngelihat. Akhirnya kita punya program juga untuk kaum duafa.
itu setiap bulan kita nengokin Kak. Pada dasarnya sebenarnya kita itu ngasih makan, kalau berobat gratis kayak gitu kan ya. Karena sebenarnya karena memang saya dan suami saya mempunyai visi misi pemerataan obat dan juga untuk pemerataan kesehatan. Dan sampai saat ini apotek saya kerja sama BPJS. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita BPJS itu kan ya tahu sendiri lah ya seperti apa maksudnya, tapi kan memang tujuan dari BPJS untuk pemerataan obat. Saya melakukan hal itu Kak, jadi mereka kemana-mana, mungkin teman-teman nggak ngerasain seperti itu ya, jalannya juga berliku. Mereka untuk ke tempat saya aja itu berobat itu butuh waktu 2-4 jam, kadang bahkan ada yang seharian naik gunung Kak. Kita tidak pernah tahu ternyata di daerah Jawa Barat itu ada tempat yang emang benar-benar menurut aku, kalau kata orang BPK SDM ya, ketertinggalan, kayaknya udah lahiran dia di jalan. Karena jalan itu emang benar-benar Masya Allah yang kita tidak pernah tahu sebagai orang kota. Karena saya kan memang dasarnya di kota ya Kak ya. Untuk menerima Rina, ini adalah orang bersyukur. Hidupmu masih bersyukur gitu loh. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu sih kisah hidup seperti itu. Dan juga momen-momen sebagai bisnis juga kita nggak pernah ini ya, tidak pernah lancar seperti itu. Saya pernah ditipu sampai hampir 1M sama orang, bahkan orang tersebut, dan macam-macam lah pokoknya kehidupan yang memang kita rasakan. Dan menurut kalian adalah seorang apoteker kuliah tinggi S2, akankah dihargai? Tidak akan dihargai, karena memang sebenarnya pada dasarnya balik lagi ke orang tersebut akan menghargai atau tidak. Apalagi sebuah instansi yang memang menurut saya yang ya mungkin relatif dengan tenaga kesehatan ya, seperti itu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Betul, makanya kenapa sih Kak kreatif banget sampai saya buat baju sendiri ini, gitu kan ya. Baju. Nah, inspirasi dari ini model-model juga karyanya. Betul, karya-karya aku sendiri. Nah, aku memang hobi untuk melukis, sampai hijab itu aku juga menggambar sendiri. Nanti aku kasih ke desainernya, nanti mereka menggambar semuanya. Pada dasarnya bukan money oriented, tidak. Karena segala sesuatu itu kan seperti yang tadi saya katakan, Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang jika kita tidak mengubahnya sendiri Kak. Jadi kok mau sampai kapan kita seperti ini? Kalau kata kita kok hidup gue gini-gini aja ya. Padahal sebenarnya bukan hidup kita gini-gini aja, tapi kita tidak bisa menginspirasi diri kita. Gimana sih caranya untuk menjadi seseorang yang menginspirasi? Yaitu kita harus kreativitas, seperti itu kan ya Kak ya. Itu perlu banget. Jarak saya ke sini tuh Kak, saya berangkat dari jam 9 karena kan Cianjur Selatan, untuk datang ke sini tuh lumayan effort ya. Karena kan kita tugas ya. Tugas kan kita tidak bisa nggak bisa nih harus seperti apa gitu kan ya. Harus kita tugas, dan yang membuat saya semangat adalah saya sebagai seorang businesswoman dan model. Mereka nggak percaya loh Kak, dengan umur kita seperti ini, masa sih seperti itu kan, kayak ada keraguan or stigma orang. Setelah saya memenangkan salah satu kontes pageant dan alhamdulillah jadi brand ambassador, mereka terbuka. Makanya kalau kata saya mah majada wajada, jika Allah ngomong terjadilah. Jadi nggak mungkin seseorang yang tinggal di komplek mewah dia pindah ke daerah yang memang membutuhkan. Kalau Allah bilang belajar, dari situ belajar. Dan sampai sekarang juga kayak orang yang nggak mampu gitu, program kita juga banyak Kak, sampai bisa menukarkan mereka menggoreng menggunakan minyak jelantah. Program kita juga ada bawa cuma 2 liter minyak jelantah loh, bisa berobat gratis di tempat kita. Jadi mereka tuh kadang mereka gratis kayak gitu kan ya Kak, berobat di tempat kita. Bahkan pesantren-pesantren di Cianjur Selatan memang sudah tahu ya siapa sih di apotek Rina Pharma tuh ya. Mereka udah paham, udah ngerti seperti apa. Karena memang knowledge-nya tuh beda Kak. Kita memberantas yang lagi viral sekarang seperti obat-obatan setelan seperti itu, yang memang mereka beli nih obat nih, tapi kita nggak tahu sebenarnya isinya tuh kayak dexamethasone seperti itu. Bahkan dari Kemenkes juga orang kota tuh kita nggak ngerti loh sebenarnya. Obat setelan itu apa sih? Karena memang kita di basicnya kan memang kesehatan ya, berobat ke dokter, betul nggak sih? Gak usah minum obat yang aneh-aneh. Ini memang di strip seperti itu,
diminum, bahkan setelah itu mungkin murah ya Kak ya bagi mereka untuk berobat ke dokter, tapi kita kan makanya melakukan praktek di situ. Saya juga bisnis woman kecantikan juga, cuma kita memang lebih banyak sosial ya Kak, banyak sosial di tempat kita. Luar biasa sekali ya. Ternyata di balik sosok Karina seorang model punya perjuangan sebagai seorang apoteker juga di daerah Cianjur yang luar biasa tadi kita dengar ya ceritanya. Ini semoga sih yang mendengarkan ini pemerintah setempat ya, seharusnya bisa didengarkan, bisa diperbaharui, diperbaiki lagi gitu ya. Hal-hal yang memang merasa belum maksimal di daerah sana gitu ya, supaya mungkin terbantu orang-orang mulia seperti Karina ini. Masya Allah, berkah selalu ya Karina. Masya Allah. Ini pastinya juga ada beberapa cerita-cerita lainnya dari ketiga model ini. Kita akan lanjutkan nanti ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama 3 wanita-wanita hebat. Di samping kanan VJ ada Kanisa, Kafiza, dan Karina. Masya Allah, tadi banyak ya cerita soal perjuangan di balik sosok-sosok hebatnya ini gitu ya. Nah, ini kita sesuai dengan tema kali ini, yaitu inspirasi dari hati. Mungkin bisa dijawab oleh para models, menurut kalian inspirasi dari hati ini seperti apa maksudnya atau maknanya nih? Oke, inspirasi dari hati itu kalau menurut saya adalah suatu hal yang apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita rasakan gitu, terus kita realisasikan menjadi suatu hal yang bisa menginspirasi orang banyak sih. Itu yang dibilang inspirasi dari hati, karena pasti akan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu Kak. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan para models? Jadi inspirasi dari hati itu sebenarnya perasaan itu kan biasanya dari emosional. Emosional seseorang biasanya tidak bisa kita pikirkan, apalagi sebagai muslimah atau perempuan biasanya lebih mengutamakan perasaan ya Kak ya, dibandingkan logika. Oleh karena itu kita harus menginspirasi menggunakan perasaan, jadi kita bertolak ukur, perasaan itu akan memberikan kebaikan dan inspirasi untuk banyak orang. Jadi kalau kita kerja ataupun apapun dengan menggunakan hati, atau masak atau apapun, itu akan memberikan yang terbaik, karena hati itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun, maupun dengan berupa uang ataupun apapun, tetapi kita memberikan inspirasi dengan hati akan memberikan yang terbaik. Betul sekali. Luar biasa, Masya Allah. Ini selain ngomongin soal inspirasi dari hati, sebagai seorang perempuan gitu ya, pastinya tidak hanya menjaga kecantikan dari luar saja, tetapi juga dari dalam. Nah, menurut para models gitu ya, apa sih definisi cantik luar dalam itu seperti apa? Oke, menurut perspektif para muslimah nih Kak, cantik luar dalam. Nah, sebagai seorang muslimah atau kita tidak hanya cantik dari luar saja. Mungkin cantik dari luar itu merupakan seperti penampilan yang bersih dan sopan. Nah, tapi itu tidak cukup saja dimiliki para muslimah. Kita harus juga mempunyai cantik dari dalam. Di sini mungkin kita mempunyai karakter yang baik dengan orang yang baru, ataupun cara komunikasi kita dengan orang yang baru yang sopan pastinya, dan memiliki sifat-sifat agama yang baik juga. Karena perempuan yang baik itu harus mempunyai brand beauty behavior. Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya cantik secara luar gitu ya, tapi dari hati dalam gitu ya. Inner beauty-nya ya Kak. Inner beauty-nya ya, dibuang rasa julid-julidnya gitu ya. Tetap menjadi seorang perempuan yang berkarakter dan mempunyai kepercayaan diri yang nampol. Oke, nah sebagai seorang perempuan gitu ya yang mempunyai berbagai profesi saat ini, ketiga punya profesi yang berbeda-beda, ada apoteker, ada ini F&B juga ya kakaknya, dan seorang mahasiswa sebagai sekaligus freelancer gitu ya. Apa sih harapannya yang mungkin bisa disampaikan perwakilan dari teman-teman models gitu ya, untuk yang nantinya juga akan diberikan wadah seperti ini juga nih, nantinya mungkin di berbagai daerah juga bisa menjadi inspirasi nih pro hijab model kelas ini. Boleh disampaikan kira-kira apa harapannya? Harapan kami sebagai lulusan dari Pro Hijab BINS
berharap untuk waktunya itu agak lebih panjang ya. Kayaknya kurang sempit, kurang sempit ya, kurang lama. Kalau kita kemarin juga protes, panjangin dong Kak, gitu kan. Karena memang untuk membentuk suatu karakter atau perubahan dalam diri kita itu tidak instan. Jadi kita butuh waktu panjang untuk mengubah hal itu. Kedua adalah harapannya Prohijab lebih maju dan banyak brand-brand yang bisa bekerja sama, jadi kita bisa meningkatkan potensi diri dan juga relasi. Karena sebagai model bukan hanya sebagai inner beauty-nya saja, tetapi kita juga harus membutuhkan relasi dan hubungan baik antara sesama, seperti itu Kak. Itu masukan dari kita. Tapi sepanjang mengikuti Prohijab model gimana? Satu sama lain supportnya? Saling merangkul sih Kak. Saling merangkul. Dari awal tuh sudah kelihatan ya Kak. Betul, dari awal tuh ditanya antara satu sama yang lain harus hafal nama. Hafal nama. Jadi ada 18 orang, kita harus ngafalin, seminggu sekali cuman ketemu, dan kita harus tahu IG-nya apa, dia itu siapa. Jadi kita harus mengenal orang lain selain mengenal diri kita sendiri. Dan itu benar-benar saling support, kita posting apa, dia mau support apa. Jadi kita dari yang nggak kenal menjadi sebuah keluarga Kak. Dan itu yang memang di Prohijab tuh Masya Allah sekali, nggak pernah didapat dimanapun. Wow, jadi pasti kenal ya satu batch gitu ya. Dipastikan kenal, ini jangan sampai ikutan kelas bareng namanya juga nggak tahu. Iya, gitu ya. Bahkan kita batch yang lain juga, kita ada perkumpulan juga Kak. Wow, ada rutinnya, Dan kita masuk satu grup juga, All Prohijab. Bahkan kita ikut kajian juga, makanya saya bilang kan Prohijab udah bukan sebatas itu. Jadi setelah kita lulus, kita dibimbing sama salah satu coach yang paling hits yaitu Kak Dinda. Itu benar-benar dibimbing kayak kajian terus kita ada job-job yang lain juga. Kayak kita ke Jakarta. Minggu ini tuh teman-teman pada ke Jakarta Fashion Week karena kita kan langsung ke BRTV ya pastinya kan. Nah, kita juga ada job-job dan kebetulan nanti nextnya nih Kak, tanggal berapa? 17 sampai tanggal 21 ya. Kita ada salah satu sponsor ke Singapura sama Malaysia dari Prohijab. Itu banyak banget brand-brand yang join. Masya Allah. Jadi udah sampai Kak Dinda tuh memikirkan sampai anak-anak aku tuh harus go internasional. Selain di Indonesia, kita harus juga mengenal walaupun masih Asia, tapi menurut aku Masya Allah benar-benar dirangkul dari awal masuk sampai kita keluar, kita benar-benar diajarin. Jadi Masya Allah sekali, ilmunya tuh benar-benar bermanfaat. Ya, keren banget, boleh dong tepuk tangan untuk para model nih. Khusus Prohijab model kelas ini luar biasa sekali ya mendengar ceritanya. Seharusnya ini pemirsa juga ikut tertarik untuk gabung di batch selanjutnya ya. Harus banget sih. Harus banget. Oke, boleh dong kasih satu alasan kenapa nih para muslimah harus join ke Prohijab model kelas? Karena mungkin di Prohijab itu semua yang kalian inginkan pasti dapat. Terutama mungkin relasi ya kan. Betul. Sama rezeki yang lebih banget pastinya. Karena Prohijab itu menurut aku adalah kelas yang paling sempurna secara spiritual, material, dan semuanya kita tuh dapat di situ tuh kayak sempurna. Walaupun yang sempurna itu hanya Allah, tapi kita mendekatkan sesuatu hal yang memang kelas yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu sih Kak. Ada tambahan Kak Nisa? Kak Nisa ya. Atau membawa makanannya ke Coba wajib sih, wajib banget karena memang pasti kalian kalau ikut kelas ini insecure kalian pasti hilang. Pasti. Yang punya rasa insecure Hempas. Join ke semuanya ya kan. Model kelas. Oke. Kakak-kakak semuanya mungkin boleh dong dikasih motivasinya kepada para muslimah yang sedang menonton tayangan Ngobrol Bareng kali ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara menumbuhkan kepercayaan diri versi kalian? Mungkin dari siapa? Dari Kak Disa dulu, boleh? Oke, motivasi untuk teman-teman gitu ya. Mulailah dari sekarang kita menggali potensi kita gitu Kak. Buat kedepannya supaya kita bisa menjadi muslimah yang berkarakter dan berkualitas gitu. Itu yang Indonesia butuh sih sekarang ya. Muslimah yang berkarakter dan berkualitas gitu. Itu kalau dari Kak Desa. Dari Kak Fiza, silakan. Setiap muslimah mungkin mempunyai keunikan masing-masing ya Kak. Jadi sebagai muslimah supaya kita percaya diri, teman-teman harus mempunyai atau memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri seperti mungkin setiap pagi hal yang biasa aku lakukan sebelum berangkat kerja.
aku cantik, aku baik, aku sehat. Dan itu akan menimbulkan percaya diri kita ketika di lapangan ataupun bertemu orang lain dengan harus senyum dan ramah. Dan pastinya kalian harus percaya diri, banggakan identitas kalian yaitu hijab. Kalau itu berarti tips dari Kak Fiza Tips dari gitu aku ya. sedikit. Senyum gitu ya, akan menumbuhkan kepercayaan diri. Luar biasa. Oke, terima kasih sebelumnya kakak-kakak semuanya sudah mau sharing di BR TV dengan berbagai cerita inspirasinya gitu ya, para mama-mama muda yang luar biasa yang menginspirasi, dan tak kalah para Gen Z, perwakilan Gen Z juga yang tidak kalah menginspirasi gitu ya. Semoga dengan cerita-ceritanya bisa membawa manfaat untuk yang nonton hari ini ya. Terima kasih sebelumnya Kak Nisa, Kak Fiza, dan juga Kak Rina. Pemirsa, terima kasih sudah nonton Ngobrol Bareng. Tetap terus saksikan program-program BR TV lainnya, tidak hanya di TV digital di channel 43 channel UHF, tapi juga pemirsa bisa menonton di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih kakak. Terima kasih, Kak. Masya Allah, sehat selalu ya kakak-kakak. Sehat juga, Kak.